Aktor Tio Pakusadewo kembali tersandung kasus narkoba. Pemeriksaan kendaraan jelang PSBB di Kota Depok memicu kemacetan. Ratusan warga di Bandung mengantri mendapatkan bantuan sosial. Halo, selamat siang pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Hanya Siang kembali hadir memperbarui informasi Anda di siang hari ini. Selain 3 informasi utama tadi pemirsa, kami juga akan menghadirkan informasi lainnya seputar pembatasan sosial berskala besar di sejumlah wilayah. Dan kita akan pantau juga bagaimana kondisi stasiun di Jakarta terkait dengan penerapan PSBB. Informasi selengkapnya di iNews Siang bersama saya Bernadetta Ginting. Pemirsa, akibat diguyur hujan deras, 7 kecamatan di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur diterjang banjir dengan ketinggian 1 meter. Selain merendam rumah warga, air meluber ke Jalan Raya Surabaya Probolinggo di wilayah Kabupaten Pasuruan dan membuat jalan harus ditutup. Ketinggian air terparah terjadi di Desa Tambak Rejo, Kecamatan Keraton yang mencapai lebih dari 1 meter. Derasnya air membuat warga terpaksa harus dievakuasi dengan menggunakan tali. Tidak hanya rumah warga, banjir juga merendam Jalan Raya Surabaya Probolinggo dan membuat sejumlah kendaraan macet. Banjir terjadi akibat Sungai Welang yang melintas di desa meluap setelah hujan deras selama 2 jam. Pemirsa, 1 rumah dan 1 kendaraan bermotor dibakar massa di Kompleks Feri, Kelurahan Malawai, Kota Sorong pada Senin malam. Bentrok berawal dari salah paham antar warga. Massa merusak rumah tokoh agama di kawasan Kompleks Feri, Kelurahan Malawai, Kota Sorong, Papua. Aparat gabungan TNI Polri yang tiba di tempat kejadian langsung memukul mundur massa dan mengevakuasi keluarga tokoh agama yang terjebak di dalam rumah. Saat hendak mengevakuasi, massa melakukan perlawanan sehingga aparat melepaskan tembakan gas air mata. Namun massa kembali meringsek dan membakar rumah. Insiden ini bermula dari kesalahpahaman antara warga Kompleks Feri dengan seorang tokoh agama di lingkungan mereka hingga menyebabkan 1 orang warga terkena sabetan senjata tajam. Polisi telah mengamankan sejumlah saksi di Polres Sorong Kota untuk proses penyelidikan lebih lanjut. Kita untuk mengevakuasi dari keluarga dari Ibu Pendeta yang ada di rumah tadi. Setelah kita lakukan evakuasi, masalah ini sudah kita ambil alih, termasuk pengamanan di tempat juga kita sudah amankan di sana. Kemudian para saksi ataupun nanti orang sekitar situasi sudah kita amankan di sini untuk kita minta keterangan. Sampai saat ini aparat gabungan TNI Polri masih berjaga-jaga di sekitar tempat kejadian. Dari Kota Sorong, Papua Barat, Chandri Endru Suripati, iNews melaporkan. Aktor Tio Pakusadewo kembali tersandung kasus narkoba. Pagi tadi, aktor senior itu ditangkap polisi setelah ditemukan narkoba jenis ganja dan alat hisap di kediamannya di Bilangan, Jakarta Selatan. Pak Tio, tolong didampingi. Dalam video yang beredar, tampak sejumlah petugas menggeledah rumah Tio dengan menggunakan APD lengkap. Seperangkat alat hisap atau bong ditemukan di sebuah lemari besi. Belum diketahui pasti berapa kadar narkoba yang ditemukan dari rumah Tio Pakusadewo. Sementara itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus saat dikonfirmasi mengaku belum mengetahui ihwal penangkapan tersebut. Pak Tio, ini alat apa itu, Pak? Untuk apa itu, Pak? Ya, untuk pakai sabu. Untuk pakai sabu ya. Ya. Itu sudah bongkar ya settingannya ya. Sudah, kalau saya minyak wangi dari Arab itu. Ya, fenomena artis dan narkoba ini seakan sudah menjadi hal yang biasa.
Persaingan industri yang semakin ketat membuat tingkat stres serta depresi kian hebat. Kehidupan pribadi yang selalu menjadi sorotan akhirnya dijadikan alasan mereka untuk mencari barang haram sebagai pelarian. Artis cantik Vanessa Angel kembali tersandung kasus hukum. Polisi menetapkan Vanessa sebagai tersangka atas penyalahgunaan psikotropika. Vanessa dijerat dengan pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika dengan ancaman 5 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah. Dalam kasus ini, Vanessa ditetapkan sebagai tahanan kota dikarenakan kondisinya yang sedang hamil. Selain narkoba, kehidupan para artis juga kerap diwarnai dengan ragam kasus hukum lainnya, seperti kasus pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Galih Ginanjar, Pablo Benua, dan Ray Utami atau trio ikan asin. Setelah proses yang cukup panjang, akhirnya sidang kasus ini diputus hari Senin kemarin. Situasi pandemi virus corona menyebabkan putusan sidang dibacakan secara telekonferensi. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan Ray Utami divonis hukuman penjara selama 1 tahun 4 bulan. Sementara sang suami, Pablo Benua, divonis 1 tahun 8 bulan penjara. Galih Ginanjar mendapatkan hukuman yang paling berat, yakni 2 tahun dan 4 bulan kurungan penjara. Hingga saat ini, baik pihak Galih maupun Pablo dan Ray beserta kuasa hukumnya masih berpikir untuk mengajukan banding atas putusan ini. Usai bebas dari penjara, sejumlah napi kembali berulah. Di Pematang Siantar, pemirsa, napi nyaris meregang nyawa usai diamuk massa karena menjambret. Di Palembang, napi yang baru bebas 4 hari kembali ditangkap karena mencuri motor. Sejumlah narapidana yang bebas karena mendapat program asimilasi dari Kemenkumham kembali berulah. Seperti di Pematang Siantar, Sumatera Utara, belum genap seminggu menghirup udara bebas, 2 orang warga binaan babak belur dihajar massa karena tertangkap menjambret. Aksi main hakim sendiri warga bisa diredam setelah polisi datang. Di Palembang, Sumatera Selatan, seorang narapidana menerima timah panas polisi setelah mencuri kendaraan bermotor. Pelaku baru beberapa hari keluar penjara karena program asimilasi pemerintah. Penjara tidak membuat jera karena menurut pengakuannya aksi curanmor kali ini adalah aksi keempat yang ia lakukan. Covid pembebasan. Seharusnya keluarnya kapan? Sebulan lagi, Pak. Sebulan lagi. Terus ini kenapa beraksi lagi? Ini buntu, Pak. Iya, Pak. Kemarin sebelumnya kasus apa? 363, Pak. 363, Pak. Kena hukuman berapa lama? 1 tahun lebih, Pak. 2 tahun lebih. Polres Singkawang, Kalimantan Barat juga menggagalkan ulah napi asimilasi yang bebas pada 9 April lalu. Keduanya kembali mendekam di dalam penjara karena tertangkap mencuri kendaraan bermotor. Sejumlah narapidana dibebaskan karena mendapat program asimilasi dari Kemenkumham sebagai dampak pandemi virus corona. Namun, mereka tidak jera, justru kembali berulah dan meresahkan masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Polda Metro Jaya dan Polres Tangerang Kota masih terus mendalami dalang di balik kelompok anarko yang berencana memicu kerusuhan di tengah wabah COVID-19. Polisi juga menyelidiki apakah ada penyandang dana untuk para anggota kelompok anarko. Polisi masih mendalami dalang di balik kelompok anarko yang berencana memicu kerusuhan di Jakarta. Dalam aksinya, kelompok anarko membuat konten vandalisme bertuliskan Kill the Rich dan sudah krisis saatnya membakar di wilayah Tangerang Kota. Selain itu, polisi juga masih mendalami apakah ada penyandang dana yang diduga mendanai rencana aksi kelompok anarko. Tim masih terus bersama-sama dari Krimum, Polda Metro Jaya dan juga Polres Tangerang Kota terus mendalami kemungkinan ada atau tidak orang dibalik dari para pelaku-pelaku yang berhasil kita amankan ini. Sementara tim masih bekerja, termasuk kan mengecek juga apakah kemungkinan ada penyandang dana di sini, makanya kami masih terus mendalami. Sebelumnya, polisi menangkap kelima pelaku vandalisme di 2 lokasi terpisah, yaitu di Kota Tangerang dan Bekasi Timur Jumat lalu.
Kelompok yang menamakan diri Anarko ini beranggotakan anak muda yang bertujuan menciptakan suasana tidak kondusif di tengah pandemi corona. Mereka melakukan aksi vandalisme di sejumlah tempat dan memprovokasi warga terkait kebijakan pemerintah di tengah pandemi corona. Mereka bahkan berencana akan melakukan aksi vandalisme secara bersama-sama di sejumlah kota besar di Pulau Jawa pada 18 April mendatang. Kelompok Anarko di tanah air pertama kali terekspos saat peringatan Hari Buruh tahun lalu yang dicederai dengan aksi tidak terpuji, bahkan menjurus pidana yang dilakukan sekelompok orang berbaju hitam berpenutup wajah. Kemunculan massa ini menimbulkan aksi perusakan maupun vandalisme secara serentak di kota Bandung, Surabaya, Makassar, dan Jakarta. Fenomena kelompok berlambang huruf A ini ternyata bukanlah fenomena lokal, melainkan internasional. Kelompok anarko-sindikalisme adalah doktrin agar pekerja jangan mau diatur dan mereka menentukan aturan sendiri. Kelompok ini sudah berkembang lama di sejumlah negara seperti Rusia, Eropa, dan Amerika Selatan. Sementara di Indonesia baru berkembang beberapa tahun belakangan. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan untuk mengetahui sebagaimana kinerja dan juga tingkat bahaya dari kelompok Anarko ini, kita akan berbincang dengan kriminolog Reza Indragiri. Selamat siang, Mas Reza. Selamat siang, Mbak. Baik, Mas Reza, terkait dengan kelompok Anarko yang berencana melakukan provokasi di tengah wabah COVID-19 ini, apakah ciri-cirinya untuk wabah COVID-19 ini berbeda ataupun sama dengan aksi-aksi mereka sebelumnya? Kelompok anarki jenisnya banyak sebetulnya, Mbak. Tetapi kalau tadi narasi yang tadi disampaikan oleh iNews, saya membayangkan ini adalah barangkali kelompok anarki yang memang mencoba untuk mengeksploitasi rasa frustrasi masyarakat. Saya terkenang pada teori klasik dalam psikologi yang disebut sebagai teori frustrasi agresi. Ketika masyarakat atau sebagian kalangan mengalami frustrasi akibat kesulitan mereka untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, akibat kesibukan atau rutinitas mereka juga terhambat sedemikian rupa, maka frustrasi yang muncul akibat itu akan kemudian bisa saja dikompensasikan dengan memunculkan perilaku agresi atau perilaku kekerasan atau perilaku kejahatan. Tinggal lagi kemudian pertanyaannya adalah, ini kejahatan untuk apa sesungguhnya? Apakah kejahatan yang ditujukan untuk mendapatkan sumber daya, uang misalnya, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, atau sebatas tanda petik kejahatan pengantara? Kejahatan yang ditujukan untuk sebuah motif atau tujuan yang lebih besar lagi. Apakah untuk mengganggu wibawa penguasa atau mengganti rezim dan seterusnya dan seterusnya. Baik, Mas Reza, apakah ini ada kaitannya dengan kebijakan pemerintah kemarin yang membebaskan sejumlah napi? Kaitan antara lepasnya 30-an ribu napi oleh pihak Kementerian Hukum dan HAM serta fenomena anarko itu tentu harus dikaji. Tetapi dalam pandangan saya bahwa dibebaskannya secara lebih dini 30-an ribu napi kembali ke tengah-tengah masyarakat itu mendatangkan resiko kegelisahan tersendiri. Sejak awal sesungguhnya, bahkan beberapa hari sebelum Kementerian Hukum dan HAM mengeluarkan keputusan semacam itu, saya sudah mengajukan pertanyaan tunggal. Apakah terhadap 30 ribuan napi tersebut sudah dikenakan penakaran resiko atau belum? Penakaran resiko adalah dalam bahasa Inggrisnya risk assessment. Menurut saya, penakaran resiko adalah sebuah agenda mutlak yang harus dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM sebelum membuat keputusan untuk membebaskan 30-an ribu napi. Kenapa? Karena penakaran resiko merupakan sebuah mekanisme untuk menakar, untuk meramal seberapa jauh kemungkinan para ex-napi tersebut akan mengulangi perbuatan jahat mereka. Baik. Selama penakaran resiko itu belum dilakukan, maka masyarakat punya alasan untuk menaruh kegelisahan. Baik, kita ketahui bahwa kelompok anarko ini mayoritas adalah anak muda. Apa yang melatar belakangi anak muda ini bisa terlibat dalam sebuah kelompok anarkis seperti ini? Banyak tinjauan yang bisa kita letakkan di atas meja. Salah satunya adalah ketika kita bicara kalangan muda, maka kita acap kali membuat kiasan mereka sebagai kelompok individu yang sudah tidak lagi menjejak bumi, tapi juga belum sepenuhnya menggapai langit. Mereka masih mencari-cari identitas seperti apa, jati diri macam apa, perannya di mana,
fungsinya seperti apa yang akan mereka coba bangun dengan status sebagai orang muda. Nah, sayang sekali, barangkali ada sebagian orang muda atau anak muda yang kemudian mencari jati diri, menunjukkan eksistensi pribadi dengan jalan-jalan yang keliru, termasuk dengan menampilkan perilaku kekerasan, bahkan kekerasan yang sifatnya terorganisasi dengan masuk semacam kelompok-kelompok anarko tersebut. Baik, Mas Reza, kita tahu karena adanya wabah COVID-19 ini banyak mereka yang tidak bisa bekerja. Bagaimana upaya menekan angka kriminalitas ini? Dan juga kita tahu banyak sekali napi-napi yang dibebaskan ini belum langsung memiliki pekerjaan. Kembali Mbak Bernadita, kalau kita sepakat bahwa teori frustrasi agresi adalah teori yang bisa kita terapkan pada hari ini, maka talenta bukan, sumber-sumber frustrasi itulah yang harus disumbat. Artinya, kemampuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari tetap harus terpenuhi betapapun masyarakat diwajibkan untuk melakukan swakarantina di rumah mereka masing-masing. Pemenuhan sumber daya untuk kebutuhan sehari-hari itu talenta bukan semestinya dilakukan oleh pemerintah. Pemerintahlah yang menjamin pasokan sumber daya kebutuhan masyarakat tetap tersedia betapapun masyarakat tidak lagi bekerja atau betapapun rutinitas masyarakat itu ditekan sedemikian rupa. Kalau ternyata pasokan sumber daya kebutuhan sehari-hari itu terganggu, maka saya khawatir bahwa terbenarkan teori frustrasi berlanjut dengan agresi. Mudah-mudahan tidak demikian. Baik, terima kasih atas informasinya Mas Reza Indragiri. Terima kasih sudah bergabung di iNews Siang. Pemirsa, dijemur untuk meningkatkan imunitas tubuh, 16 tahanan rutan Polsek Bekasi malah melarikan diri. Hingga kini polisi masih mengejar sejumlah tahanan rutan Polsek Bekasi yang kabur, sementara 3 diantaranya berhasil ditangkap warga. Tahan. Bang, turun. Daripada habis. Turun. Enggak turun. Upaya aparat Polsek Bekasi Kota untuk meningkatkan imun napi saat pandemi corona berakhir kisruh. 16 tahanan rutan justru kabur ketika sedang dijemur sekitar jam 10 pagi. Para tahanan mengambil kesempatan kabur melewati ruang pelayanan SKCK menuju pintu belakang rutan. Tak kehabisan akal, belasan warga binaan itu kemudian menjebol teralis besi yang digunakan untuk membesuk tahanan. Kabur. 3 tertangkap. 2 lolos, hati-hati pintu rumah. Kalau ada orang masuk, hati-hati. Bahaya. Aksi ke-16 tahanan yang kabur tidak berjalan mulus karena upaya mereka diketahui aparat yang bertugas. Dalam pengejaran, polisi dibantu warga menangkap 3 narapidana dalam kompleks perumahan, sementara 13 lainnya masih dalam pencarian. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan warga di Bandung antri untuk mendapatkan bantuan sosial. Informasinya hadir usai jeda, tetaplah di iNews Siang.